Polisi di Indonesia nilang orang aja sabarnya bukan main. Ada video kemarin lu ngeliat gak? Ibu ini gak mau ditilang, ngejerit. Allahu Akbar. Ya oke, terus dia pergi. Polisi cuma gini-gini doang. Gue kasihan lihat polisi, gue kasihan sumpah. Polisinya kayak hiasan di mobil tau gak yang palanya ajut-ajut tuh. Dan gayanya gitu, Allahu Akbar. Kayak dia mau berubah jadi satria baja hitam tau lo. Ada lagi lo pernah ngeliat gak? Ada ibu-ibu ditilang di bawah flyover. Ibu-ibunya tahu dia salah, tapi gak mau ditilang. Marah. Habis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Saya gak mau. Saya telepon ibu saya. Iya. Ke Kapolri, temennya dia. Baik. Saya mau ditindaklanjutin, gak mau. Dengerin saya dulu. Dengerin saya dulu. Saya nggak mau dikembalikan ke saya. Sini, dikembalikan ke saya. Kembalikan. Kembalikan, saya nggak mau. Saya nggak mau. Polisinya apa? Sabar aja, diem aja. Iya Bu, gak boleh Bu, gak boleh Bu. Sama ada satu lagi nih, pasti lu pernah ngeliat. Lu pernah ngeliat gak ada orang ditilang marah unboxing motornya? Lihat gak? Gak akan terjadi di Amerika Serikat. Dia marah nih. Pacarnya, udah mas. Pacarnya, wah anjing. Polisinya ngapain? Nonton doang. Lu lihat gak videonya? Polisinya cuma gini doang. Kayaknya polisinya gambar deh. Terus ada orang. Ada orang. Dia saking gak maunya ditilang. Di tengah jalan dia kesurupan jadi wayang orang. Lihat gak video ini? Jadi wayang orang guys. Itu butuh wawasan loh untuk bisa kesurupan wayang orang. Polisinya cuma ngerekam tuh lihat. Cuma gitu doang. Sabar banget kan? Sabar banget anjing. Halo semuanya. Tidak dapat dipungkiri kesadaran masyarakat Indonesia terhadap tertib lalu lintas masih sangat rendah. Faktornya bisa saja kompleks. Bisa dari edukasi yang ia dapatkan, sosialisasi pemerintah yang kurang mungkin, lalu tempat lingkungan ia tumbuh sehingga menumbuhkan ia seorang yang apatis terhadap tata tertib lalu lintas. Belum lagi stereotip media yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap oknum-oknum penegak hukum. Namun meskipun begitu, kita hidup di mana negara ini menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Kita sebagai warga negara haruslah mengikuti tata tertib dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini telah tertuang jelas sanksi-sanksi bagi para pelanggar lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Dengan regulasi hukum tersebut, kita patut untuk menghormati bersama-sama hukum yang berlaku. Namun sangat disayangkan, terutama perhatian saya tertuju pada ibu-ibu yang sempat membawa nama agama tertentu, dalam hal ini Islam. Ibu itu membawa nama Tuhan, tetapi belum tentu Tuhan berpihak kepadanya. Tentu Tuhan bisa berpihak kepada siapa saja, tapi tentu pula Tuhan tidak akan berpihak pada orang-orang yang munafik, yang memakai pakaian-pakaian kebaikan untuk menutupi keburukan-keburukannya. Saya Muhammad Rafiq Arisi, terima kasih. Halo, saya Amanda. Saya akan membahas mengenai video ibu-ibu yang marah ketika ditilang dan mengaku kenal dengan Kapolri. Pada dasarnya kejadian ini sudah sering terjadi. Tak hanya ibu ini saja, banyak orang yang mengaku kenal dengan Kapolri, TNI, bahkan petinggi lainnya yang biasanya bertujuan hanya untuk berlindung atau disegani, berharap berhindar atau diringankan hukumannya. Namun pada kenyataannya peraturan tetaplah peraturan. Tidak ada yang namanya kenal dengan Kapolri, DPR maupun petinggi sekalipun yang bisa menghindari hukuman. Pelanggaran yang dilakukan ibu ini yaitu tidak melewati jalur motor yang tersedia dan berusaha memutar balik. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 287 Ayat 1 Junto, Pasal 106 Ayat 4 huruf B, dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Dan juga adanya rambu larangan memutar balik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014
Pasal 12 ayat 4 butir E, yang mana rambut tersebut termasuk ke dalam larangan pergerakan lalu lintas. Lalu ibu ini marah ketika SIM-nya ditahan. Ia terus memaksa untuk mengambil kembali SIM-nya dengan alasan untuk keperluan. Padahal ibu itu jika tidak menunjukkan SIM-nya akan dikenakan pasal 228 ayat 2, yang dimana setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Jujur saya sangat kecewa dengan perilaku orang-orang seperti itu. Jika dia tahu dia salah, seharusnya berani bertanggung jawab, bukan hanya berlindung di balik jabatan. Sekalipun polisi itu yang kena tilang, yang namanya melanggar peraturan, yang salah tetaplah salah, tidak ada pembelaan sedikit pun. Peraturan itu ada untuk melindungi masyarakat, seperti mereka yang menjadi ikon pelindung masyarakat. Seharusnya mereka mengayomi, bukan menjual namanya untuk kepentingan pribadi semata. Saya Amanda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Kornen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah berita yang sempat viral, yaitu berita tentang di mana seseorang laki-laki mengunboxing motornya karena tidak terima ditilang oleh polisi. Kita lihat videonya, kita bisa menyimpulkan bahwa pria tersebut melakukan beberapa pelanggaran. Yang pertama, pria tersebut diberhentikan karena tidak menggunakan helm, baik pengendara maupun pemboncengnya. Lalu, setelah diselidiki, setelah diperiksa, pria tersebut tidak membawa surat izin mengemudinya dan surat tanda nomor kendaraan. Lalu, yang menjadi sorotan dan menjadi viral, yaitu pria tersebut unboxing motornya atau membongkar motornya secara paksa, dan pria tersebut terlihat sangat marah dan tidak terima kepada polisi. Namun polisi tetap melakukan penindakan penilangan terhadap pria tersebut. Karena pada dasarnya, pada Undang-Undang Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas, yang isinya setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Jadi pria tersebut tetap dikenakan tilang oleh polisi tersebut karena polisi tidak melakukan tebang pilih pada saat penilangan tersebut. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelang Ramadan. Di sini saya akan mencoba untuk membahas suatu video di mana sang pengendara sepeda motor yang ketika diberhentikan oleh petugas, ia kesurupan tiba-tiba. Saya sangat menyayangkan sekali sikap dari sang pengendara ini yang ia coba lakukan dengan berpura-pura kesurupan, lalu mencoba-coba jurus-jurus lain agar tidak terkena razia ataupun mencoba bisa lolos gitu. Di sini saya melihat kejanggalan dari pengendara ini yang membuat polisi curiga gitu. Ia kesurupan tiba-tiba ketika diberhentikan diminta surat, dia kesurupan. Lah, coba saja jika tadi dia dari tilang, apakah dia kesurupan? Kan tidak. Sikap-sikap yang seperti ini yang harus masyarakat tuh harusnya peka gitu. Kalau udah kesadaran melanggar ya harusnya taat gitu, terima konsekuen. Mohon maaf sekali, tapi saya melihat ini kalau lalu lintas banyak kan sekali melanggar tapi tidak mau menerima konsekuen. Lantaran ketika ditangkap atau ditilang polisi malah melakukan transaksi di jalan. Apakah hal itu baik? Jadi saya mohon ke depannya lah, para pengendara coba untuk taat hukum, taat aturan gitu. Kalau sudah melanggar harus terima. Kalau kalian sudah taat kan nggak mungkin curiga, atau nggak mungkin kan aneh-aneh dan membuat polisi curiga. Jadi begitu. Lalu di sini saya melihat si sang pengendara yang kesurupan tadi ini diberikan efek tidak tilang dengan 2 pasal. Saya sangat setuju sekali dengan 2 pasal. Harusnya diberikan 3 gitu, 3 pasal. Pasal terakhir adalah pasal mengelabui petugas, mencoba untuk lolos. Namun polisi di sini diberikan 2 pasal saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Di sini 2 pasal ini yang saya lihat ada pasal pertama adalah pasal 288 ayat pertama, di mana setiap pengendara tidak dilengkapi dengan TNKP dan STNK maka dapat dipidana kurungan 2 bulan penjara atau denda maksimal 500.000. Lalu pasal yang kedua diberikan adalah pasal 106 ayat 5B, di mana setiap pengendara tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah maka dapat dipidana kurungan 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi pesan saya adalah
Kalau sudah melanggar harus taat, kalau sudah taat lebih taat lagi, dan ini negara hukum, kita harus taat. Setelah beberapa pemaparan video dari teman saya, izinkan saya mengangkat 2 solusi kesadaran hukum masyarakat. Yang pertama ada tindakan atau action, yaitu berupa tindakan penyadaran hukum pada masyarakat yang dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan berupa kejutan, dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Poin kedua, pendidikan atau education. Pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun non-formal. Hal yang perlu diperhatikan pada pendidikan formal maupun non-formal adalah pada pokok tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, serta apa hak serta kewajiban menjadi warga negara, menanamkan kesadaran hukum atau berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan adanya pendidikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, usaha pembinaan yang efektif dan efisiensi adalah dengan pendidikan. Adapun usaha pembinaan pada pendidikan formal, yaitu pendidikan sekolah, sudah merupakan hal yang lumrah dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum perlu adanya dari tingkat rendah sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Perlunya penanaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Poin yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ditujukan kepada masyarakat luas, meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain penyuluhan hukum, pameran, dan kampanye. Poin A. Penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama ada penyuluhan hukum langsung, yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat, yang dimana misalnya seperti berdialog langsung, ceramah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Poin yang kedua ada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat secara langsung, tetapi dengan media perantara seperti radio, televisi, video, majalah, surat kabar, dan film. Poin B ada kampanye. Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara terus-menerus yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan seperti ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pameran, poin C. Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif, maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku Fedemensum, slide, VCD, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum, masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin. Namun, kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan drastis yang bersifat insidentil saja. Kita harus menyadari setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat yang menjadi tujuan kita pada hakikatnya bukan sekedar semata-mata untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum tersebut. Baik, itulah dari kelompok kami. Sekian dan sampai jumpa.